Pemirsa DRV Channel, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom komen. Ada kolom komen yang ada di YouTube saya, ada juga kolom komen yang ada di kolom Instagram saya. Nah, ini akan diseleksi dan kita baca pertanyaan yang penting, pertanyaan yang bagus-bagus, kita akan jawab semuanya di sini. Serangan jantung ringan ya, sebenarnya memang serangan jantung ya serangan jantung. Sebenarnya ringan sedang berat itu adalah cara kita untuk menjelaskan kepada pasien atau keluarganya bahwa ini memang fatal, yang ini berat sekali, yang ini mungkin konsekuensinya tidak terlalu berat. Biasanya yang kita pakai itu sebenarnya adalah kata-kata ringan sedang berat atau sebenarnya dalam bahasa kedokterannya misalnya STEMI, non-STEMI, yaitu bahasa kedokterannya. Tapi intinya sebenarnya begini, kalau serangan jantung ringan artinya kerusakan organ tidak terlalu nyata. Contoh, fungsi atau pompa jantung masih baik. Karena mungkin saja pembuluh darah koroner yang tersumbat itu di bagian yang ujung, di bawah, bagian samping. Jadi tidak terlalu mempengaruhi pompa jantung. Jadi walaupun serangan jantung, tapi secara umum fungsi pompa jantung itu masih dalam keadaan normal. Fungsi organ lain pun yang biasanya terpengaruh, contoh misalnya ginjal ya, atau mungkin otak, pembuluh darah otak itu juga masih dalam keadaan baik, tidak ada tanda-tanda gangguan irama jantung yang berat, paru-paru nggak kerendam. Nah, jadi akibat dari serangan jantung itu bisa dikatakan sangat minimal. Waktu kita katakan, oh ini ringan. Jadi karena itu tidak ada kerusakan organ. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Kita sebenarnya harus mencegah terjadinya serangan ulang. Karena serangan jantung ulang mungkin bisa lebih berat. Atau serangan jantung ulang malah bisa jadi membuat tiba-tiba ini keadaan sangat buruk. Jadi karena itu pencegahan sangat penting. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kadang-kadang orang tidak merasa apa-apa, nggak ada keluhan sama sekali. Sehingga mereka merasa bahwa, oh ya udah nih, kan ringan. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi dong, baik kan? Langsung olahraga nih, gas gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus cek dulu pembuluh darah yang tersumbat itu di mananya. Apakah benar itu cuma satu? Jangan-jangan ada 2 atau 3 yang lain yang menunggu untuk menyerang. Nah, karena itu kita lakukan pemeriksaan karakterisasi jantung atau CT scan untuk melihat pembuluh darah mana yang benar-benar tersumbat. Jadi kalau kita sudah temukan, kita bisa segera lakukan prosedur medis yang mungkin untuk membuka sumbatan, melebarkan penyempitan, atau memang kalau memang kita sudah yakin ternyata nggak ada apa-apa, ya sudah, berarti kita akan optimalkan obat-obatan untuk mencegah faktor risiko. Yang pertama adalah kalau kita bisa tahu kita perlu memberikan pengencer darah. Pengencer darah yang mana? Kita bisa berikan golongan juga orang-orang taunya ini obat kolesterol. Tapi obat kolesterol ini pentingnya sebenarnya mencegah adanya plak penyempitan semakin berat. Mencegah serangan jantung juga. Jadi kita bisa berikan golongan statin. Yang biasanya kita berikan adalah atorvastatin. Nah, ini mungkin udah pernah tahu juga ya. Tapi jangan sembarangan minum atorvastatin loh ya. Kadang-kadang ada orang yang dia sembarangan minum obat yang bukan milik dia. Jadi akibatnya apa? Gangguan fungsi liver terganggu misalnya gitu. Jadi gangguan liver ini gangguan hati ya. Atau dia mungkin nggak tahu jadi sembarangan minum obat hipertensi orang lain ya. Jadi ini kita harus ingat bahwa obat-obat ini khusus untuk orang-orang yang sudah terindikasi. Kita cegah atau kita kontrol tekanan darah tinggi. Kita atasi kegemukannya ya. Kita harus buat mereka supaya berat badannya ideal. Kita minta mereka dan sarankan supaya mereka berhenti merokok. Ya, berhenti atau enggak merokok itu memang ya hak masing-masing, tapi kita tetap harus mengingatkan ya. Lalu kita juga harus mengendalikan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah terutama pada pasien-pasien yang memang sudah diabetes, jelas ya kita harus konfirmasi lagi obatnya gimana, susunannya gimana. Jadi kita harus tahu bahwa ini komposisi obat saling bertabrakan apa enggak. Nah, jadi hal semacam itu untuk mencegah serangan jantung ulang dan serangan jantung yang lebih berat. Yang paling penting tadi bahwa kita memastikan bahwa apakah penyempitan ini terjadi di pembuluh darah yang sama atau penyempitan ada juga pembuluh darah lain juga terjadi juga. Dan seberapa berat penyempitannya. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah kaki, biasanya memang orang keluhannya pegal-pegal atau sakit kakinya, terutama kalau sedang aktivitas. Nah, ini memang kita harus waspadai. Karena apa? Orang-orang yang punya riwayat serangan jantung atau punya riwayat penyempitan pembuluh darah, maka dia kemungkinan punya penyempitan atau sumbatan juga di pembuluh darah kaki. Kita harus pastikan dulu sampai terbukti sebaliknya. Artinya memang ada saja orang yang memang jantung aja yang penyempitan, tapi kita harus pastikan bahwa memang di kaki nggak ada apa-apa.
Sebaliknya juga demikian, kalau ada punya keluhan orang yang faktor risiko jantungnya cukup tinggi ya, dia mungkin ada kolesterol tinggi, ada darah tinggi juga, apalagi kalau punya diabetes, atau mungkin dia merokok, atau dia punya badan obesitas misalnya. Ini memang kita harus hati-hati dan lihat apakah penyumbatan pembuluh darah kaki ini memang sudah di ambang batas potensi terjadi. Keluhan pegal-pegal kita kadang hanya anggap ini hanya otot biasa, mungkin karena capek aja, padahal ternyata sudah terancam terjadi sumbatan yang menyebabkan amputasi. Kita harus hati-hati karena ini kalau terjadi maka ujung kaki bisa membusuk. Ujung kaki membusuk ini bisa menyebabkan kita harus terpaksa mengorbankan mungkin sebagian jari atau mungkin bahkan ankle atau bahkan satu kaki. Karena memang penyumbatan itu bisa menyebar atau bisa makin berat. Nah, jadi karena itu kita mesti hati-hati dan benar-benar pencegahan itu harus benar-benar optimal. Tahu faktor risikonya apa aja. Apa aja sih yang memang ini menyebabkan seseorang ini punya risiko untuk terjadi sumbatan serangan kaki ya, mirip kayak serangan jantung sebenarnya. Nah, jadi karena itu kita mesti pastikan diagnosisnya dulu sekarang apa. Kita bisa lakukan pemeriksaan USG, kita bisa pastikan dulu pemeriksaan faktor risiko jantung, dan kita tentukan apakah benar sumbatan tersebut terjadi, dan kalau memang ternyata tidak ada, ya bagus, kita bisa melangkah ke prevensi saja. Nah, mengenai di kaki tersebut, kadang bisa ada masalah misalkan benjolan, kadang bisa ada masalah saraf, nah kita harus pastikan juga diagnosisnya apa. Tapi kita harus lihat dulu ya, ini masalahnya di mana, apakah saling berhubungan apa enggak. Ingat bahwa kadang-kadang penyakit itu bisa jadi banyak hubungannya karena satu komplikasi yang sama. Tapi bisa juga terjadi ini penyakit yang lain berbeda-beda terjadi pada satu waktu yang sama. Nah, itu juga kita mesti hati-hati juga dan waspada juga. Jadi yang terpenting adalah pemeriksaan yang teliti dan juga yang telaten. Jadi memang perlu ada komunikasi yang baik antara pasien, keluarga pasien dengan dokter yang merawat. Adanya tanda seperti itu, ada memar-memar, yaitu memang tidak spesifik untuk orang dengan penyakit jantung atau hipertensi. Kadang memang ada orang dengan penyakit jantung minum pengencer darah, maka dia gampang memar. Tapi orang dengan keluhan tersebut bisa jadi sebenarnya tidak punya riwayat jantung juga. Jadi karena itu ingat bahwa gini, penyakit itu kadang-kadang terjadi bersamaan. Orang punya hipertensi, pegal-pegal kakinya juga. Ya mungkin saja memang pegal kakinya ini akibat dari sumbatan pembuluh darah kaki, karena sumbatan pembuluh darah kaki juga bisa karena faktor risiko hipertensi. Nah, tapi bisa juga memang karena dia ototnya aja yang pegal, sehingga orang yang hipertensi ini kebetulan pegal juga betisnya. Nah, jadi memang jangan terlalu overthinking. Ingat bahwa sebenarnya kita untuk menghindari kejadian overthinking ataupun kejadian komplikasi yang berat, ya kita pastikan aja diagnosisnya. Jadi supaya ini meringankan beban kita juga. Anda kan juga mikir-mikir gitu belum tentu benar juga kan sebenarnya kan? Kadang kita berpikir sesuatu yang berat, yang seram, ternyata belum tentu juga terjadi. Nah, kenapa nggak kita pastikan aja diagnosisnya? Kadang juga ada orang terlalu anggap enteng. Dia anggap bahwa ini nggak kenapa-kenapa, tahunya tiba-tiba komplikasinya berat. Jadi sebaiknya kalau kita punya gejala, itu artinya tubuh kita memberikan alarm. Oh, ini ada sesuatu nih. Coba kita pastikan dulu. Nah, ini saya bantu memberikan petunjuk supaya Anda nggak terlalu panik dan bisa tetap tenang. Tapi setelah ini, Anda tetap harus periksakan diri supaya Anda bisa tahu juga. Mungkin saja ini gejala yang diakibatkan dari komplikasi hipertensi. Atau ya mungkin saja Anda memang butuh olahraga aja. Ada juga orang pegel-pegel terus badannya karena nggak pernah olahraga. Jadi dia tidak benar-benar punya aktivitas fisik yang membuat kakinya ini, badannya ini terlatih. Akibatnya apa? Capek dikit pegel. Dia baru capek sedikit, badannya sakit semua. Lalu dia menyalahkan umur, ini kayaknya usia nih begini. Padahal memang dia tidak pernah melatih badannya. Jadi karena itu, ingat sekali lagi bahwa kalau kita ada keluhan, kalau kita ada mungkin merasa sesuatu, ya kita sebaiknya pernah memeriksakan diri. Dan ingat bahwa daripada overthinking, atau daripada kita ada komplikasi kita nggak tahu, periksa aja dulu. Nah, jadi begitu, kalau misalkan ada yang komen, kadang-kadang kita kalau mau balas, kita kan harus balas secara lengkap ya. Dan pertanyaan di komen itu kadang terlalu singkat, jadi sebenarnya kita akan menimbulkan kesalahpahaman kalau dibalas cuma singkat juga. Banyak orang yang lihat, jadi daripada cuma sedikit yang mendapat manfaatnya, lebih baik kita terangkan lebih lengkap, lebih jelas. Dan inilah saya lakukan di sini. Kalau Anda punya komen lagi, Anda punya pertanyaan, silahkan Anda boleh tulis di kolom komen YouTube, atau Anda bisa tengok kolom Instagram saya, Anda tulis juga di sana. Nanti akan diseleksi, kita akan baca pertanyaan yang bagus, kita akan jelaskan di episode DRV Channel. Sampai ketemu!